Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para sahabat sekalian, kembali berjumpa dengan saya Al-Faqir Ilallah Sultan Mujahidin dalam kajian Akhlak Salafunas Saleh radhiyallahu ta'ala anhum dari kitab Khulasatu Akhlaqis Salafis Saleh karangan dari Sayyidil Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan ringkasan dari kitab Tanbihul Muqtarin karangan Sayyidil Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu wa anil jami'. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang akhlak ke-18 insyaallah. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'a awliya'illahi salihin fid dharain Allahumma amin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum tahdhiruhum lin-nasi ay yattabi'uhum ala af'alihim ar-radi'ati nushan lil ibad. Dan satu di antara akhlak dan budi pekerti salafunas saleh radhiyallahu ta'ala anhum ialah senantiasa memberikan peringatan atau mengingatkan masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan sebagai perwujudan nasihat untuk mereka. Jadi para salafunas saleh ini senantiasa mengingatkan masyarakat, murid-murid mereka untuk tidak mengikuti perbuatan-perbuatan buruk kalau seandainya perbuatan buruk itu terlihat dari mereka. Berarti para ulama pun bisa melakukan keburukan? Iya, bisa. Mungkin. Karena mereka bukanlah para nabi dan rasul, demikian juga bukan tergolong sebagai malaikat. Selama mereka masih berwujud manusia, maka kesalahan itu tetap melekat pada diri mereka. Apatah lagi kepada diri kita. Karena memang baginda Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam beberapa hadis bahwa setiap manusia pasti akan melakukan kesalahan, kekhilafan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu adalah makhluk yang senantiasa khata'. Khata' artinya melakukan kesalahan. Orang yang senantiasa melakukan kesalahan, tempatnya salah dan lupalah, seperti itu. Demikian juga dalam hadis yang lain baginda Rasulullah SAW bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak cucu keturunan Nabi Adam pasti akan senantiasa melakukan dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebanyak apapun dosa kita, apabila kita datang kepada Allah dengan membawa seluruh dosa tersebut dan serta dengan hati yang ikhlas, jujur, dan juga penuh rasa rendah hati, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memohon pengampunan dan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memaafkannya. Tentunya kecuali dosa syirik. Selain syirik, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Seseorang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan dosa, maka seolah-olah tidak mempunyai dosa. Para sahabat sekalian, para ulama adalah mereka yang senantiasa peduli kepada masyarakat, senantiasa memberikan nasihat untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada agama Allah, nasihat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nasihat untuk senantiasa bersabar, demikian juga untuk saling menyayangi dan lain sebagainya. Dan itulah yang merupakan bagian dari ajaran Islam, untuk saling menasihati. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis, kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina an-nasihah.
Qalu liman ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ajaran agama, yaitu agama Islam, di antaranya adalah senantiasa menasehati, saling menasehati, memberikan nasihat. Para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillah. Nasihat kepada masyarakat, ya, untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk mengenal, berusaha untuk mendekat, berusaha untuk berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali kitabihi. Demikian juga nasihat untuk senantiasa tunduk dan patuh menjalankan perintah-perintah ayat suci Al-Quran, ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Wali rasulihi, demikian juga tunduk dan patuh kepada ajaran baginda Rasulullah SAW, mengajak masyarakat untuk mencintai baginda Rasulullah, untuk menaati beliau, untuk tunduk dan patuh kepada perintah-perintah beliau. Karena patuh kepada baginda Rasulullah SAW merupakan bagian dari kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat dan tunduk kepada baginda Rasulullah SAW, sungguh dia telah tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wali a'immatil muslimin, dan juga menasehati masyarakat untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada para penguasa. Tentu ya, para penguasa yang baik, yang tidak mengajak masyarakat untuk bermaksiat kepada Allah. Karena kita dilarang dan diharamkan untuk taat kepada seseorang atau siapapun yang mengajak kita untuk melakukan kezaliman dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kita dilarang dan diharamkan untuk taat kepada seseorang dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali ammatihim, saling menasihati antara sesama masyarakat untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada ajaran Islam. Para sahabat sekalian, dalam akhlak ini salafun salih radhiyallahu taala an melarang masyarakat untuk mengikuti perbuatan-perbuatan buruk yang terlihat dari mereka kalau seandainya hal itu terjadi. Apakah boleh atau mungkin seorang ulama ataupun salafun salih melakukan kesalahan? Bisa, boleh, mungkin, karena mereka bukan nabi dan rasul, mereka bukan golongan malaikat. Ya, bisa saja mereka melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan yang mereka lakukan tidak akan pernah sebanding dengan kesalahan yang kita lakukan. Kalau mereka melakukan kesalahan itu bukan karena unsur kesengajaan dan bukan karena menginginkan keburukan tersebut. Jadi mereka melakukannya itu dalam keadaan tidak sadar. Mungkin ya sedang dalam keadaan yang memang tidak ada keinginan untuk melakukannya. Ya. Bukan kayak kita, kalau kita kan memang sengaja, bahkan terkadang kita rencanakan, kita ajak orang lain untuk ikut serta memberikan dukungan kepada kita. Ya. Dan setelah itu kita bangga dengan maksiat tersebut. Adapun mereka memang tidak ada niat untuk melakukan maksiat kepada Allah karena sifat khasyah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat khauf mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya pun mereka melakukan kesalahan, itu adalah kesalahan yang dimaafkan, ma'fun an, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak ada unsur kesengajaan, tidak diniatkan dan juga tidak direncanakan. Mereka melakukan dalam keadaan lalai. Mereka melakukan dalam keadaan memang tidak sadarlah seperti itu. Kalau kita kan memang melakukannya dalam keadaan sadar dan bangga pula dengan dosa tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, mereka memberikan nasihat kepada kita, kepada masyarakat pada saat itu, apabila mereka terlihat melakukan keburukan misalnya, maka
masyarakat tidak diperbolehkan dan diharamkan untuk mengikuti keburukan tersebut. Karena suatu keburukan bukanlah untuk diikuti. Ya kan? Ya. Dan kita juga diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, kalau seandainya melihat seseorang yang melakukan keburukan atau kesalahan misalnya, apatah lagi dia adalah seorang ulama misalnya, simbol agama kan, seorang ulama, apatah lagi seorang wali misalnya, kita diharamkan untuk menyebarluaskan keburukan tersebut. Cukup kita saja yang tahu. Ya. Dan kita juga diperintahkan untuk memberikan pentakwilan. Ya, jangan berburuk sangka dulu. Ya. Kita uzur, berikan ya uzur lah. Mungkin beliau sedang capek misalnya, beliau sedang ngantuk misalnya, sehingga terlihatlah beliau melakukan kesalahan misalnya seperti itu, atau lupa, khilaf begitu kan. Ya. Jangankan mereka, orang awam pun, sesama orang awam kita, masyarakat biasa, apabila salah satu atau salah seorang di antara kita melakukan kesalahan, kita diharamkan untuk menyebarluaskan kesalahan itu, untuk memberitahu kepada orang tentang kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita itu. Apabila ada seseorang yang menyebarluaskan keburukan orang lain atau kesalahan yang terlihat oleh dirinya kepada orang lain, maka hukumnya dosa. Dan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan membongkar keburukan-keburukannya, baik di dunia dan di akhirat, ataupun di akhirat nanti. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian juga imam yang lain, "Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi aib dan kekurangan seorang muslim di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutupi kekurangan-kekurangan dan aibnya di akhirat nanti. Itu muslim biasa, apatah lagi seorang ulama dan seorang wali. Oleh karena itu, para sahabat kalian, kita harus pintar-pintar ya membawa diri. Jangan tergesa-gesa memberikan penilaian kepada kesalahan ataupun mungkin kesilapan yang dilakukan oleh orang lain, apatah lagi golongan para ulama. Jangan berburuk sangka. Alangkah lebih baiknya apabila kita mencoba untuk menilainya dengan sangkaan yang baik. Mungkin dia lupa, mungkin gak sengaja, dan lain sebagainya, agar kita terbebas dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sangkaan kita yang buruk. Karena berburuk sangka itu hukumnya dosa besar dan hukumnya haram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its." Ya, jauhkanlah diri kalian dari banyak berprasangka, karena sungguhnya berprasangka itu lebih cenderung kepada dosa. Ya, jangan terlalu cepat bersangka buruk kepada orang lain, karena hukumnya berdosa. Apatah lagi kepada para ulama, ya kan? Di akhir zaman ini, Allahu Akbar, kita lihatlah di media sosial, para ulama dibuli, para ulama dicaci, dimaki. Na'udzubillah. Ya, jangan sampai keburukan yang terlihat dari seorang ulama, dan keburukan itu tidak seberapa dibanding kebaikan yang telah beliau atau mereka persembahkan kepada kita, lalu kemudian kita dengan tanpa ampun memberikan penilaian yang buruk. Demikian juga kita bully, kita hina, seolah-olah kita ini adalah tergolong sebagai orang-orang yang suci, yang tidak mempunyai kesalahan dan kesilapan. Nah, ini adalah suatu contoh perbuatan yang sangat buruk yang tidak pernah diajarkan oleh ajaran kita, ajaran Islam. Apatah lagi seorang ulama yang kita ingin hina, yang caci maki, na'udzubillah, itu sangat berbahaya. Bahkan kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala an dalam kitab Ihya, menghina dan mencaci maki simbol agama, diantaranya adalah para ulama dan para aulia, dikhawatirkan akan menyebabkan seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita, mengancam kita agar tidak
memusuhi wali-walinya. Dan kita nggak tahu, mungkin di antara ulama yang melakukan dosa itu di antara wali Allah Subhanahu wa taala yang melakukan dosa tanpa disengaja. Karena memang seorang wali pun tetap melakukan kesalahan tetapi tidak disengaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, para aulia, maka sungguh saya telah memberitahu, faqad azantuhu bil harb. Saya telah mengiklankan, menegaskan akan berperang melawannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Di dalam Islam, dosa yang mendapatkan ancaman diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dua. Yang pertama adalah akilur riba, memakan riba. Yang kedua adalah memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, tentang riba. Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memerangi orang-orang yang memakan riba, dan berkaitan dengan memusuhi seorang wali akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis yang saya sebutkan tadi, hadis qudsi. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu para sahabat, kita diajarkan oleh Islam untuk senantiasa berbaik sangka kepada orang lain. Seburuk apapun kesalahan dan kesilapan yang dilakukan oleh orang lain, alangkah lebih baiknya apabila kita menutup mata. Kita menutup mata. Kita tutupilah keaiban tersebut. Jangan kita sebarkan. Ya, kita ambil foto, ambil video, setelah itu kita upload di media sosial kita, yang mengundang penilaian buruk dari orang lain. Ya, di situ ada cacian, makian, na'udzubillah, itu akan menjadi dosa jariah. Setiap orang yang melihat dan memberikan komen yang tidak baik, ya, berdosa, dan dosanya pun akan ditanggung oleh seorang yang menyebarkannya. Marilah kita saling menutupi kekurangan, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak memiliki kekurangan. Pasti ada kekurangan itu, kecuali para nabi dan rasul. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menutupi, ya, kekurangan-kekurangan kita itu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka keaiban kita, aib dan kekurangan kita, Allahu Akbar, mungkin kita akan pingsan karena rasa malu dan jijik terhadap kekurangan-kekurangan dan aib yang kita miliki. Ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menutupi kekurangan dan aib tersebut, karena memang Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat penutup aib, sattar, maha penutup, ya, aib dan kekurangan hambanya. Dan kita pun diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk mencontohi akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui sifat-sifatnya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, takhallaqu bi akhlaqillah. Wahai para manusia, berakhlaklah kalian, contohilah akhlak-akhlak Allah Subhanahu wa taala. Pemaaf, demikian juga penutup keburukan dan keaiban orang lain, ya, dan lain sebagainya. Para sahabat sekalian, pada akhlak yang ke-18 ini, salafun saleh radhiyallahu taala anhum mengajarkan kepada kita untuk senantiasa takut kepada Allah dengan cara mengingatkan masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Karena biasanya masyarakat awam, karena terlalu cinta kepada seorang ulama misalnya, atau seorang wali, mereka menganggap bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang ulama atau wali itu adalah benar. Ini penilaian yang salah juga. Jadi segala sesuatu itu harus kita takar, harus kita timbang melalui syariat. Ya, kita tidak boleh mengikuti seseorang ketika melakukan keburukan, walaupun dia adalah seorang wali misalnya, seorang ulama misalnya, ya, kita tidak boleh mengikutinya. Ya. Tapi bukan bermakna ketika kita tidak boleh mengikutinya lalu kita boleh mencaci dan memakinya, na'udzubillah.
Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ketika kesalahan itu terlihat dari seseorang, walaupun dia seorang ulama atau seorang wali sekalipun, pertama, jangan kita ikuti. Yang kedua, kita berbaik sangka, mungkin dia lupa, mungkin beliau lupa, tidak sengaja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita tutupi. Jangan kita cerita ke sana kemari, ya, sehingga menyebabkan terjadinya kehebohan kan, heboh semua orang memberikan komen dan lain sebagainya. Ya. Setelah itu apa? Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi kesalahan yang terlihat dari seorang wali dan seorang ulama itu, ya, merupakan ujian bagi kita. Itu bisa terjadi. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita untuk berbaik sangka kepada Allah dan kepada ulama tersebut? Ya. Mampukah kita menjaga lisan kita untuk tidak menceritakannya kepada orang lain dan menutupi keaiban dan kekurangan tersebut? Itu adalah ujian. Ujian. Ya, apatah lagi seorang ulama, ya, seorang wali misalnya, apatah lagi ahli bait. Oh, harus hati-hati. Karena kehormatan mereka itu beracun. Ya. Luhumul ulama masmumah, kata para ulama. Ya, kehormatan dan harga diri para ulama, para aulia, para ahli bait baginda Rasulullah SAW itu beracun. Maksudnya apa? Barang siapa yang, ya, merusak, ya, atau mengotori kehormatan dan harga diri para ulama, para aulia dan ahli bait, maka dia akan menderita selama-lamanya. Na'udzubillah. Kecuali apabila segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu banyak kita temukan, ya, dalam sejarah hidup, ya, di masa lampau dan juga di masa sekarang. Ya. Orang yang suka menghina, mencaci maki para ulama, para aulia, apatah lagi ahli bait, kehidupannya sengsara. Walaupun mungkin dia kaya, walaupun mungkin dia sehat, tapi hatinya tidak akan pernah merasakan kedamaian dan ketentraman. Karena telah memusuhi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para sahabat sekalian, kita harus hati-hati. Ya, kepada orang biasa saja sesama kita diharamkan untuk saling mencaci, memaki, menceritakan keaiban, apatah lagi kepada para ulama, para aulia, apatah lagi ahli bait baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ya, kita harus hati-hatilah, jaga lisan kita, agar kita tidak terjebak ke dalam suatu dosa yang akan menjadi penyesalan yang tidak berpenghujung. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Para sahabat sekalian, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan melalui pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhlak salafun saleh ini merupakan bagian dari akhlak kita, dan semoga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW, dan juga masuk surga bighairi hisab bersama baginda Rasulullah SAW, dan juga kedua orang tua kita, anak dan istri kita, saudara-saudara kita, para sahabat kita, demikian juga kaum muslimin dan muslimat, dan guru-guru kita juga. Allahumma amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.